Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali dan tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberinya kesehatan. Alhamdulillah kita pun juga masih diberinya umur dan masih diberinya kenikmatan yang lainnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ditambah-tambahkan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih penting, mudah-mudahan kita ditambah-tambahkan rasa syukur di hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudahan pula dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa-dosa orang tua, kakek nenek, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, bini, laki, anak, menantu, semuaan mudah-mudahan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudahan hajat kita barataan ditunaikan Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah, gawian usaha rezeki kita semoga dimudahkan, diluaskan, dilancarkan, diberkahi Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kita mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara sesama Islam kita yang ada di Palestina dan yang ada di mana saja, mudahan ditolongi Allah daripada kezaliman yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang kada beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita melihat inilah keadaan umat Islam yang ada di Gaza, Palestina, kita ini jauh lebih nikmat jauh di sana ya, sudah kada ada rasa aman lagi, khawatir keguguran bom. Sampai hari ini sudah hampir 9.000 yang mati. Yang kada ditemukan ada ribuan juga, entah mungkin tertindih di gedung-gedung runtuh di manakah. Yang luka-luka dan kada ada pengobatannya karena rumah sakit semuaan sudah kehabisan obat, itu sudah ada 30-an ribu. Yang ditawan atau disandera oleh Israel sudah ada 10.000 lebih. Nang tak tinggal tuh kan ada 2 jutaan tuh, itu dalam merasa was-was takutan barataan karena Israel masih menyerang. Kita dari kejauhan nih cuma bisa membantu dengan doa. Mudah-mudahan ya kalau lah Allah menolongi. Kayak apa caranya? Tasarah Allah. Allah Maha Kuasa. Bisa juga ya kalau menimbulkan rudal atau bom, sekalinya buntat rudalnya, bomnya kada mau meledak. Bisa jadi melampam kah kalau kita bahari ya. Kada mau meledak. Sarah Tuhan jadi kita doa jangan pagat-pagat. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh Israel itu kepada warga Gaza, Palestina di sana adalah sebuah kezaliman, penganiayaan yang luar biasa. Tentang kezaliman ini ada sebuah hadis nih dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini ada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dan hadisnya sahih barataan. Mudahan menjadi iktibar bagi kita. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jal. Jadi hadis ini Nabi dapatkan dari Allah langsung dan redaksinya pun dari Allah. Ini disebut hadis qudsi.
Hadis qudsi itu adalah firman Allah namun kada ditulis dalam Al-Qur'an. Jadi Allah langsung nang baucap. Napa ujar Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah tuh kada mau berbuat zalim kepada hambanya. Allah menyiksa hamba membuat ke neraka tuh zalimkah? Kada. Karena kesalahan kita. Kada taat kepada Allah, maksiat dengan apa yang Allah larang, maka Allah menyiksa menghukum kita itu bukan kezaliman. Nah, siapa dicari? Siapa yang dicari? Adakah orangnya? Paman Sudar adakah? Ini ada yang menelepon. Paman Sudar, nah datang insiden. Iklan sedikit. Nah, jadi Allah tuh kada mau menzalimi hambanya. Allah memberikan bala, ujian, hukuman sarabaan itu adalah sesuai dengan kesalahan kita. Lalu ujar Allah, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan pula kezaliman itu haram dilakukan di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Nah, bila berbuat zalim hukumnya haram. Berarti haram dilakukan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Jadi kita inilah tiap hari menjaga diri jangan berbuat zalim kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri, itu adalah berpahala. Baik, mengenai berbuat zalim, zalim ini bisa kepada diri sendiri, bisa kepada orang lain. Dalam surah Al-Fatir Allah berfirman ayat 32, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir." Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Maka di antara mereka ada yang menganiaya atau menzalimi diri mereka sendiri. Nah, ada kezaliman kepada diri sendiri. Di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zalim, apa itu zalim? Dalam bahasa kitab itu wad'u syai'in fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu tapi tidak pada tempatnya, itu zalim tak? Mukul orang kada ada salah, zalim, berdosa. Dosanya karena kalau kada minta ampun, kada minta maaf, orang kada ada maafi, di akhir ini berurusan. Pahala kita dijulung sesuai kadar kezaliman kita kepada orang yang kita zalimi. Andai banyak benar kezalimannya, habis pahala kada cukup membayari. Kayak apa? Dosa orang yang dizalimi kita ambil, dijulung ke kita, sudah pahala habis, harau dosa kita berbanyak. Nah, ini ngarannya bangkrut ya Allah, bangkrut di akhirat ini nenek. Pahala habis, dosa dijulungi. Nah, jadi berbuat zalim ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, menzalimi orang lain. Nah, banyak kayak caranya nih lah. Dengan cara menyakiti badannya, kita pukul, kita nangapa, orang kada ridha, zalim.
Mun kita minta maaf, orang memaafi, beres. Nah, kalau menzalimi dengan awak, dengan fisik jarang kita lah. Jarang ya kalau dibalas orang. Nang rancak kita menzalimi orang dengan lisan kita. Yaitu kita menyembati orang, ya kalau lah. Nah, menggibah orang, menfitnah orang dan lain sebagainya, itu adalah kezaliman kepada orang lain. Hukumnya dosa. Jadi kalau kita rasa-rasa nih banyak dosa kita nih lah, terutama kezaliman kita nang keluarga nih. Ke orang kita mungkin jarang berhati-hati, ke bini dan anak iyalah. Nah, kita ada kesalahan kecil. Kalau ke orang itu kita kawa kada sarik kawa manahan nih. Tapi bini sedikit salah, kadang-kadang nang bilang hendak mengalahkan Israel lawan Palestina aja. Israel Palestina itu kan bom nang tarabang nih, piring terbang nang tarabang. Sampai-sampai binatang-binatang dibawa bakalahi, anjing, hayam, warik keluaran dibawa bakalahi. Itu kita itulah, itu adalah kezaliman. Itu dosa kita tuh. Untung bini itu sayang lawan kita. Insya Allah memaafi terus ya kalau asal satu orang lancar ya lah. Jadi ini sudah menyari kita harus memberi duit kade, malam menghantup arus. Nah, nyatainya sarik. Ada dapat napa-napa. Orang mun nyanak bawa mai juga tuh siapkan amplop dahulu kan. Aku ada mau sangkal, mau sampaikan aja. Cuma kan supaya ada obatnya nih sebelum bawa mai nih. Ayangku. Wah. Mun pakai ayangku tuh kan jadi sarik lih. Pian nih nah. Nih. Sepas dah kan. Tak ungut si bini ya, kalau bini nih menangis mana apa sedih sarabaan, ya sudah ada apa-apa aku minta maaf, nah duit kesan belanja, nah ampeh sarik ada obatnya. Memaywara ya kalau makanya binian hati-hati bila laki menjolongi duit, hati-hati. Bisa pacang bawa mama itu. Biniannya menanak dramatis lah. Punya pas lagi bamama itu kisah sedih tuh bang. Inggih, ulun salah, ulun minta ampun maaf. Nah, enak kan? Lihat di tangan sedian ada kan kantong becalok. Silakan ada, tinggalkan menjauh. Intinya kita sama-sama berisi dosa. Laki ke bini ada dosa, bini ke laki ada dosa. Kita ke dosa ke orang dulu ya lo. Nang di rumah kita kita banyak dosa. Jadi jangan menyebutnya dosa orang. Dosa kita pun banyak. Lawan nih lah. Amun bini sayang lawan laki, laki berbuat dosa zalim tadi tuh, amun kada dimaafi masuk neraka kan laki. Laki siapa gitu? Laki pian-pian juga wahai bibinian nai. Nah, sayang kada lawan laki. Setengah aja. Kayak apalah sayang setengah Pak. Bila sayang setengah aja, memberi setengah aja juga. Hakun lah diberi setengah. Masa tanggung aja. Lima setengah masuk han. Anu mah aja seangkal sakada nyaman. Ikam bang sayang setengahannya, memaafi aku setengah juga. Menikam hakun memaafi habis sampai sa ikungan, kumaafi sampai full aja. Ayo aku maafi sampai full aja. Aku full juga aja nang laki. Pakai lem. Amun kada dimaafi laki pian juga. Amun Tuhan sarik anu sidin disiksa Tuhan laki pian juga. Kini di akhirat orang laki siapa tuh yang disiksa? Laki si anu aja. Supan juga lo. Tahuan orang. Baik dimaafi ya Allah. Mun bujur-bujur sayang maafi. Sama juga kita bini itu ada juga salah lawan laki. Napa-napa kan berdusta ya lo. Macam-macam mai. Padahal duit habis nukar iwak, nukar beres nang apakah? Ini nukar kota, nukar kerudung, nukar gincu, serabaan lain-lain. Padahal jatah gincu sama ada aja sudah. Skincare,
saking care napa-napa kayak keluhan. Intinya bini laki ada berbuat dosa, nah, tapi orang berdosa tuh mau saling memaafkan, Allah ketujuh. Orang yang mau saling memaafkan itu ciri orang yang beriman. Allah berfirman dalam Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian jar Allah kepada ampunan Tuhan dan sorga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya sorga tuh bagaikan langit dan bumi. Itu sorga yang paling uyuh itulah, yang luasnya lebih daripada langit dan bumi, bahkan 10 kali lipat dari luas langit dan bumi. Itu sorga yang paling uyuh. Nah, pengen masuk surga seorangan biniannya lagi kada masuk surga sunyi cari kawan gede ada, maka luas bener 10 kali lipat pada langit dan bumi. Napa diulah seorangan ya Allah demi mun ada laki kan kawan sampai sebijian yang lo minta jangan separuh lagi. Entarilah berilaan lah. Nah, lalu uiddat lil muttaqin, surga nang harat tadi itu disediakan Allah gasan orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Nah, Allah menggambarkan nih diantaranya nih, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang ketujuh bersedekah walau lagi susah atau lagi senang. Wal kaziminal ghaidh, nah diantara orang bertakwa juga adalah sifatnya menahan marah. Kalau hendak sarik tuh ditahani, kada jadi dilampiasakan. Andai dilampiasakan juga terpaksa, kada 100% tuh, ya 20-30% saja. Dan imbahnya disiapkan amplop tuh juga. Gasan obatnya ya lo, supaya imbah kepadasan tuh minum es sampai langsung padas kan. Imbah makan padas-padas langsung dijul ginang panas-panas tambah padas. Lalu wal afina 'anil nas, ujar Allah, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Itu ciri orang bertakwa. Maka orang bertakwa tadi disediakan surga nang harap benar. Mudahan kita beratan ya Allah dimasukkan Allah ke dalam surga nang harap tadi itu tanpa ada singgah dahulu ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Satu, menzalimi orang lain hukumnya haram. Menzalimi ini yang rancak adalah orang nang kuat kepada nang lemah, atasan kepada bawahan, nang sugih kepada nang miskin. Nah, jadi dari atas ke bawah, laki ke bini sama juga. Nah, nih pejabat kepada rakyat. Tuh, yang bapistol atau ya juga kalau yang bapistol kepada nang kada bapistol. Kita laki ini bisa pistol bertaan. Ya Allah, ayo apa binian? Yang lakian aja. Nah, senjatanya cuma pelurunya 2 biji aja. Bisa sayangi ya kalau 2 bijiannya. Ada tahu lagi. Mudahan kita masuk surga barataan. Amin ya rabbal alamin. Satu, menzalimi orang lain hukumnya haram. Yang kedua, menzalimi diri sendiri. Nah, nang kayak apa menzalimi diri sendiri? Menampar-nampar muka seorang kah? Kada kah itu? Atau menyembati diri sendiri kah? Kada. Nah, yaitu menzalimi diri sendiri adalah dengan cara berbuat dosa yang mana itu akan menyebabkan diri kayaknya disiksa oleh Allah. Itu menzalimi diri sendiri atau melalaikan kewajiban yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Salat, puasa, ya kalau lah. Nah, dan kewajiban binian nutup aurat dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lalaikan berdosa. Dosa apa? Berdosa Tuhan. Itu kena mun dosa banyak kada taubat kita. Di akhirat disiksa Allah. Gara-gara kita seorang, kita disiksa oleh Allah. Berarti kita menzalimi diri sendiri. Jadilah kita ini berbuat zalim orang, bisa menzalimi diri sendiri rancak. Untung kita berisi Tuhan ini nang maha pengampun. Iya kah? Untung bener. Jaka Tuhan kita penyarikan, kita mau ngusih aja ke tamban ya Allah.
Emangnya tamben tuh lain ampun Tuhan kali. Kamana mengungsi. Untung Tuhan kita tuh maha penyayang, maha pengasih, maha pemaaf. Bahari orang zaman Bani Israel membunuh 99 ikung sudah hendak bertaubat, datang ke seorang rahib, lalu aku ini diampunilah aja dosaku banyak benar. Nangapa membunuh orang 99? Ujar rahib nang ditakon ini, kada diampuni lagi, bunuhnya aja pulang rahibnya. Genap 100. Nah, genap 100. Batakuna itu tuh orang alim nu kiai di zaman itu ulun membunuh 100 sudah. Kiainya mendengar kabar nang dibunuh ke 100 tuh rahib nang padahal kada diampuni. Ulun hendak bertobat diampunilah. Nah, ujar teman guru tadi diampuni hai. Cuma jangan berdiam di sini lagi, hijrah ke tempat nang hanyar. Nang sakira di sana banyak orang baik. Hijrahnya di tengah jalan mati, barabutlah malaikat. Malaikat azab berabut lawan malaikat rahmat. Malaikat azab hendak membawa ke neraka, malaikat rahmat hendak membawa ke surga. Akhirnya keputusan Allah dibawa ke surga karena niat baiknya sudah ada hendak bertaubat. Hanyar niat sudah diampuni Allah. Nah, kita nih lo nang mencuntan kada suah ya kalau paling binian cuntan duit laki ya. Cuma ngaran lagi sayang nih diampuni terus. Coba kada diampuni kada dibari si Den. Nah, untung kita nyatinya kada sejahat itu ya lah membunuh orang kada suah kita. Menampar orang, mukul orang asa kada suah insyaallah. Menyakiti sarabaan kada insyaallah. Mungkin kezaliman nang yang tahap wajar-wajar aja lah. Lalu kita bertaubat saraban istighfar rancak dan kita mengakui dosa itu di hati kita. Kita akui ya Allah ulun banyak dosa, ampuni ulun. Ke orang kita minta maaf, minta rela, minta ridha. Yakin kita insyaallah mendapatkan ampunan Allah. Yakin kita di akhirat diampuni Allah, diselamatkan Allah. Bilanya Allah kada menyelamatkan kita dimo aina. Tupang tuh nang membunuh 100 ikung tuh pian ampuni masuk ke surga masa kami nang tiap Selasa nina setengah bulan sekali hakun bermajlis taklim, berzikir menyebut ngaran pian, berselawat menyebut ngaran nabi pian, kada diampuni lah terlalu. Ujar rumah irama. Pian terlalu ya Allah hai. Ujar siapa? Ujar rumah irama ya Allah. Nah, cuma kita yakin ini tingkat keyakinan kita. Cuma walaupun yakin Tuhan Maha Pengampun, tetap jangan berbuat zalim. Karena kezaliman diharamkan oleh Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jadi ya Nabi, semua orang tuh pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak manusia pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Paling baik manusia yang berbuat dosa adalah nang hakun bertaubat. Mengakui diri berdosa lalu istighfar minta ampun. Nah itu paling baik tuh. Ada kalau sama kisah nang nini nang 82 tahun Oja Sekarim bah. 82 tahun si Den. Lalu be istighfar di akhir hayat. Nyaman idin meninggal teh. Husnul khatimah. Insyaallah kita barataan mudah-mudahan diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini yang bisa ulun sampaikan. Mudahan ada berkah, ada manfaatnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita barataan diampuni Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa keluarga kita barataan diampuni Allah. Mudah-mudahan hajat kita barataan ditunaikan Allah. Mudah-mudahan gawian usaha rezeki kita dimudahkan, diluaskan, diberkahi Allah. Mudah-mudahan kalau ada hutang dimudahkan Allah melunasinya. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin. Mudah-mudahan diberi umur penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita barataan diberikan ketenangan batin, kebahagiaan hidup, dan selamat di akhirat, dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.